Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Rasil dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya Firman Muslim Taher akan menemani waktu sahur ikhwan akhwat pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan bincang-bincang, mengambil pelajaran dari sosok, dari figur, dari tokoh-tokoh yang berperan sangat penting untuk umat Islam di Indonesia ini. Namun sayangnya, pelajaran yang kita ambil ini, kita ambil dari ulama-ulama, tokoh-tokoh yang sudah pergi meninggalkan kita. Namun, kita mendapatkan ilmu ini dari sumber terpercaya, dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan narasumber yang sangat dekat dengan tokoh yang ingin kita ambil ilmunya. Kalau saya sebut nama tokoh ini, insya Allah ikhwan akhwat akan tahu tokoh siapa yang akan kita wawancarai. Alhamdulillah kita sambut dulu narasumber kita, Ustadz Muhammad Alwi Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi bukan akhwat, perlu diketahui juga. Saya manggilnya Bang Alwi aja biar enak ya. Bang Alwi ini sahabat saya, kakak saya, mentor saya. Dan perlu ikhwan akhwat ketahui, sebelum adanya Rasil, kita konsultasi dengan Bang Alwi. Gimana cara mendirikan radio yang baik ya Bang ya? Iya. Jadi banyak juga sumbangsi Bang Alwi untuk Rasil ini. Alhamdulillah. Bang Alwi, kita di pagi hari ini ingin, kita kan 10 Juli tahun 2021. Bagi kami umat Islam, kehilangan satu figur, satu tokoh yang istiqomah, lurus membela umat Islam, yaitu Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kita aja nih, umat Islam merasa kehilangan, merasa sedih. Apalagi abang yang berhubungan langsung dengan beliau, dengan ayah abang. Gimana sih Bang sebetulnya figur ayah itu sebagai ayah dan ayah sebagai ulama itu bagaimana sih Bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya untuk lebih mengenal Ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i figur yang sangat istiqomah. Figur yang sangat memegang prinsip dan sangat membela apabila umat Islam dalam kondisi yang terzolimi. Sejak kecil beliau langsung dididik oleh almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Dan ketika masa mudanya juga sering mendampingi ketika almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sedang berdakwah. Karena berbetulan beliau bisa membawa kendaraan, jadi sekaligus mendampingi, sekaligus menyupir mobilnya. Gitu. Dan sampai akhir hayatnya pun kami menyaksikan anak-anaknya, jamaahnya, dan orang-orang yang mencintainya itu banyak yang mengagumi sosok beliau sebagai sosok yang sangat istiqomah membela hak-hak umat. Kalau saya kebetulan alhamdulillah Allah beri kesempatan berhubungan dekat langsung dengan Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Saya merasakan kadang-kadang kan ulama ini agak jauh dengan umatnya Bang ya. Tapi kalau saya merasakan ayah itu hangat kepada jamaahnya, kepada orang-orang yang dekatnya. Memang figur ayah tuh figur yang hangat ya Bang ya? Iya. Ayah orangnya sangat perhatian, kadang-kadang kepada murid juga sering menegur sapa. Bahkan satu hal yang saya perhatikan, kalau beliau sedang berjalan misalnya sedang menuju taklim, kemudian ada jamaah yang menyapa, beliau bukan sekedar salaman terus jalan, tapi dia berhenti, langkahnya berhenti dulu. Tak berhenti, kemudian, apa kabar, sehat? Nah itu ungkapan yang sering dilakukan kepada jamaah. Jadi artinya sangat memberikan penghargaan kepada jamaah yang ada yang ditemuinya gitu. Jadi memang beliau sangat dekat dengan jamaah, bahkan
bisa pagi, siang atau sore, ada jamaah-jamaah yang juga datang ke rumah, beliau juga menyambut kedatangannya dan melayani dengan baik. Bang, seperti yang kita ketahui, ayah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i ini, kan beliau ini mengurus pesantren. Ya. Baik yang di Jakarta sini ya Bang ya. Terus juga mengurus radio. Ya. Ada Radio Asy-Syafi'iyah dan Radio Ras FM. Al-Salam, ya. Dan satu lagi di Pulau Air. Pulau Air. Ya. Kesemuanya itu melanjutkan tongkat estafet dari kakek yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, apa ayah membangun sendiri Bang? Baik. Ayahanda sering memakai istilah ayah berjuang, berdakwah, ngikutin cara kakek kamu berdakwah, berjuang. Jadi misalnya dalam satu kesempatan ingin mengajak wakaf kepada jamaah. Cara almarhum Kiai Abdullah Syafi'i mengajak untuk membebaskan tanah. Istilah yang dipakai itu ajakan khairat. Ajakan khairat disampaikan. Kemudian Kiai Abdullah Syafi'i sering menyampaikan bahwa jamaah jangan sampai ketinggalan untuk ikut bersedekah walau hanya dengan satu paku. Walau hanya dengan satu paku yang menempel di kayu kaso yang memperkuat pendirian masjid, jangan sampai ketinggalan. Sehingga cara itulah yang membekas di hati ayahanda, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sehingga seringkali beliau ketika kumpul dengan kami anak-anak disampaikan, ayah berjuang, ayah berdakwah, ngikut persis dengan cara ayah Enjitmu berdakwah. Nah, ayah Enjit adalah nama yang dipakai oleh ayah, oleh kita cucu-cucunya untuk memanggil almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, ayah Enjit. Jadi ayah persis mengikuti apa yang diajarkan, yang dicontohkan. Sehingga dalam hal pembangunan, pembebasan tanah, ajakan khairat, juga berdakwah. Terkait dengan media dakwah, memang almarhum Kiai Abdullah Syafi'i ini boleh dibilang ulama yang melebihi zamannya. Karena pada masa itu belum populer untuk berdakwah melalui media. Ya hanya bilangan 1-2 yang berdakwah melalui media. Namun Kiai Abdullah Syafi'i merasa bahwa efektivitas dakwah bisa lebih meluas dengan melalui radio siaran. Mulailah berdakwah melalui radio siaran. Nah, kemudian seiring perjalanan, maka ayahanda juga mengikut cara ayahnya untuk mendirikan radio dan media lain sebagai sarana dakwah yang efektif. Sebutlah misalnya, kalau kita berdakwah di satu masjid, paling banyak mungkin 1.000 jamaah. Nah, 1.000 jamaah. Tapi artinya 1.000 jamaah itu masjid udah penuh sekali. Tapi dengan melalui media, radio, apalagi yang sekarang ya seperti online seperti ini, tentu ruang lingkup dakwahnya jauh lebih luas. Bisa diikuti oleh puluhan ribu orang dengan materi dakwah yang sama. Nah, dengan konteks itu, maka di akhir-akhir usia beliau, Al-Fakir mendampingi, kemudian diminta untuk mendirikan TV. Nah, namun karena faktor ketersediaan kanal frekuensi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita mengambil kanal di YouTube untuk bisa mendakwahkan syiar dakwah di Al-Barakah Asy-Syafi'iyah maupun di pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i Pulau Air Sukabumi melalui media-media sosial yang ada sekarang. Dan itu sangat efektif, sangat produktif. Bang, jadi kalau kita lihat eranya Kiai Abdullah Syafi'i itu di tahun 80-an gitu kan, Bang? Iya. Saat itu beliau sudah memikirkan dakwah di media, Bang? Iya, melalui radio. Karena radio Asy-Syafi'iyah sendiri lahir awal-awal 68-69. Gitu. Baru kemudian dilambagakan tahun 72, terus sampai wafatnya beliau di tahun 85. Wah, masih jarang itu, benar ya? Masih jarang aneh dakwah di media. Dan aneh. Frekuensi yang dipakai masa itu berdasarkan cerita ayahanda itu SW, short wave, sehingga jangkauannya bisa lebih jauh. Jadi radio Asy-Syafi'iyah masa itu bisa didengar di Kalimantan, bisa didengar di Sumatera. Tapi karena kemudian mulai diatur bahwa radio amatir disebutnya pada masa itu tidak bersiaran di SW, baru mulai pindah ke MW atau AM yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian tahun 95 baru ditambahkan frekuensi FM dengan kelahiran Radio Alaika Salam di tahun 1995.
Bang, dari peralihan dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke ayah Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, itu ayah Njit ini emang sudah mempersiapkan untuk mengalihkan tongkat estafet ke ayah gitu. Baik. Jadi sebagaimana seorang tokoh ulama ya, pasti mungkin secara usia Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu lahir tanggal 10 Agustus tahun 1910. Jadi pada saat usianya 23 tahun atau tahun 1933, kita mempunyai data berdasarkan informasi almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sudah mendirikan masjid. Masya Allah. Sudah memohon izin penyelenggaraan sholat Jumat. Dan boleh disampaikan di sini berdasarkan yang Al-Fakir dengar dari kisah-kisah almarhum Kiai Abdullah Syafi'i adalah bahwa Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah adalah masjid pertama yang mempergunakan nama. Disebut masjid namanya Al-Barakah. Zaman itu tidak lazim orang menyebut masjid dengan satu nama. Tapi biasanya Masjid Matraman, Masjid Cikini, belum dikasih nama. Baru setelah Masjid Al-Barakah baru mulai populer, masjid-masjid diberi nama Masjid An-Nur, Masjid Azhar, dan seterusnya. Jadi boleh dibilang sebagai pelopor. Ya, untuk Kiai Abdullah Syafi'i sebagai pelopor memberikan nama pada sebuah masjid. Kemudian beliau berdakwah di sekitar kampung Bali Matraman, tempat kelahirannya, sampai pada tahun 83. Artinya Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah sudah berusia 50 tahun, setengah abad. Nah, saat 50 tahun itu dicanangkanlah rehab total. Masjid yang kapasitasnya bangunannya sudah mulai tua 50 tahun dan kapasitasnya sudah semakin sempit, maka mulailah tahun 83 itu dibongkar rata. Masjid lama, kemudian mulai dibangun kembali. Nah, dengan perluasan lahan tentunya. Pada saat itu di depan masjid, itu ada makam dari istri almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, almarhumah Hajar Rogayah. Nah, karena ada perluasan masjid, maka makamnya dipindahkan ke Jatiwaringin, sekitar tahun 83. Nah, kemudian menjelang tahun 85, menjelang wafatnya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, majelis taklim kan tidak bisa diselenggarakan di masjid karena masjidnya masih dibongkar. Iya. Jadi majelis taklim dan sholat jamaah dipindahkan ke kompleks sekolah. Nah, jadi majelis taklim tetap jalan, sholat jamaah tetap berjalan, tapi posisinya ada di sekolah. Nah, di salah satu taklim di beberapa waktu sebelum wafatnya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, beliau memanggil anak dan muridnya. Waktu itu ada ayahanda Kiai Abdullah Syafi'i, kemudian ada almarhum Ustadz Rahimi, kemudian ada guru-guru yang lain. Nah, di situ disebutkanlah kalimat, dan kita punya karena setiap taklim itu direkam di radio. Dari dulu pun udah Ya, direkam? sudah direkam dengan kaset dan sudah digitalkan sekarang. Jadi rekaman tentang boleh dibilang pesan atau wasiat almarhum itu dengan kalimat ayah udah tua. Jadi waktu itu dipanggil, kemudian diperintahkan untuk membaca kitab. Kita waktu itu Naswa Hidudinya. Kemudian dibaca oleh ayahanda. Setelah selesai, ayah udah tua, kalau umur ayah sampai nanti anak-anak inilah yang akan meneruskan gitu. Jadi isyarat-isyarat itu udah ada. 2 tahun setelah itu almarhum Kiai Abdullah Syafi'i berpulang ke rahmatullah tahun 85. Dan pada masa itu ada ulama-ulama Betawi, ada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Nawi, kemudian ada Habib Syekh Al-Jufri. Pada masa itu ayah sebagai putra tertua dibaiat langsung oleh para ulama yang hadir pada zaman itu sebagai pelanjut Asy-Syafi'iyah. Itu prosesnya kurang lebih. Jadi emang secara tidak langsung udah diberi tanda-tanda untuk peralihan ya, Bang. Sudah diberikan tanda-tanda. Dan memang almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sorenya masih mengunjungi orang yang sakit, yaitu seorang guru Asy-Syafi'iyah yang berasal dari Mesir, sedang dirawat di rumah sakit Islam. Pulang dari sana,
nggak enak badannya, ayah ditelepon sekitar jam 11-an, ayah temuin, nafasnya sudah mulai sesak, akhirnya sekitar jam 12:30 dibawa ke rumah sakit, nampaknya di perjalanan sudah nggak ada. Dan rekaman video atau rekaman audio suara subuh pertama tanggal 3 September 1985 saat ayah mengumumkan wafatnya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i juga masih terdokumentasi dengan baik. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ikhwan akhwat, itulah sesi pertama tadi kita bercerita tentang sejarah media yang dibangun oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan kita mendengar sendiri langsung dari keturunan Kiai Abdullah Syafi'i, langsung keturunan dari Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, bercerita bagaimana tongkat estafet dakwah itu terus berlanjut. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu. Ikhwan akhwat, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi ke sesi berikut. Jangan kemana-mana. Masih dalam acara sahur bersama tokoh, alhamdulillah tamu kita masih terus memberikan ilmunya bersama kita, yaitu Ustadz Alwi Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Alhamdulillah tadi kita sesi pertama udah bercerita tentang media, masjid, visioner ternyata ya Bang, untuk ulama zaman dulu tuh visioner ya Bang ya. Nah, kalau saya baik mendengar kisah, membaca, baik bertemu langsung nih Bang, saya menangkap sebuah benang merah persamaan antara Ayah Njit dan Ayah. Kedua tokoh ini adalah sama-sama oposisi melawan kebatilan. Kebatilan dan kezoliman. Kebatilan dan kezoliman. Baik kebatilan yang dilakukan secara personal, ataupun kelompok, bahkan pejabat sekalipun, apabila berhubungan dengan kebatilan kezoliman, kedua tokoh ini tidak takut melawan hal tersebut. Untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya. Nah, dari Abang kan yang berhubungan langsung nih, Bang. Abang bisa menceritakan nggak sih, Bang, sikap mereka, tindakan beliau-beliau ini terhadap kebatilan dan kezaliman ini sebagai tokoh oposisi? Iya. Yang pertama, saya mendengar kisah-kisah yang diceritakan oleh Ayahanda tentang Ayah Njit atau almarhum Kiai Abdullah Syafi'i adalah tokoh yang berdiri paling depan dalam membela kepentingan umat, dalam membela umat yang sedang terzolimi. Bisa diambil contoh bahwa pada masa itu ada kebijakan tentang melegalkan perjudian, melegalkan di perjudian zaman Gubernur Ali Sadikin ya. Kemudian ada wacana juga untuk mengatur bagaimana proses cara mengkubur masyarakat Muslim agar tidak terlalu makan tanah yang luas, makan tempat yang luas. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana almarhum Kiai Abdullah Syafi'i berdiri istilahnya paling depan menyampaikan kegelisahan umat mengenai hal tersebut. Nah, karena seringnya disampaikan tentang kekhawatiran tersebut, maka belakangan justru Pak Ali Sadikin bersahabat baik dengan, justru bersahabat baik karena merasa kagum dengan keberanian dan keistiqomahan dari almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Bahkan di masa-masa jabatannya terakhir Ali Sadikin sering kali datang ke kediaman almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Saya waktu itu masih kecil, tapi saya menyaksikan Pak Ali Sadikin datang meminta nasihat, meminta pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah DKI terkait dengan masalah-masalah keumatan juga. Jadi bukan berakhir berseberangan? Enggak, justru malah jadi mengkagumi. Jadi Pak Ali Sadikin ketika mendengar ada satu tokoh yang vokal menentang mengenai kebijakan tersebut, justru ingin cari tahu siapa nih. Pas sudah tahu, malah jadi timbul kekagumannya akan ketokohan almarhum Kiai Abdullah Syafi'i dan justru menjadi sangat akrab. Gitu.
dan ternyata sikap itu diteruskan oleh ayah. Ya. Saya ingat banget Bang, di pertengahan tahun 2000 ya. Ya. Antara 2000-2010 ayah vokal keras menentang kalau nggak salah apa sih SKB 3 Menteri ya Bang ya pernah gitu. Dan untuk Ikhwan Akhwat ketahui, Ikhwan Akhwat ini saya ingat banget dan Abang pasti ingat nih kejadian ini. Waktu itu pertama kali kita Mercy ini ingin membangun rumah sakit di Gaza. Saat itu ayah mendengar pengumuman itu, langsung ayah mengumpulkan dana ya Bang ya. Mengumpulkan dana segala macam. Saya ingat banget ditaruh di kardus Bang. Minta diamanahkan kasih ke Dokter Yose. Itu cepet banget itu gerakan. Saya salut itu Bang. Ayah tuh kayaknya kalau untuk gerakan kemanusiaan tuh cepet gitu Bang gerakannya. Itu memang ayah concern dan dibicarakan di keluarga apa seperti apa itu Bang? Ayah seperti yang saya bilang tadi, dia banyak mencontoh cara ayahnya berdakwah. Dan ketika ayahnya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i disaksikan oleh Kiai Haji Abdul Rashid sebagai figur, saya sering mendengar istilah ayah. Saya menyebut ayahnya adalah guru mulia. Jadi kalau pembahasan kepada kita gitu, kakekmu guru mulia ayah. Nah itu dia bahasa yang sering dipakai oleh ayahanda, membahasakan itu merupakan contoh teladan bagi almarhum Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Sehingga termasuk pembelaan terhadap kezoliman yang disuarakan secara lantang juga mengalir di darah dan dakwah dari almarhum Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Pada masa itu dengan beberapa tokoh seperti Ahmad Sumargono, kemudian Pak Hartono Marjono, kemudian mendirikan komite tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada umat Islam yang terzolimi di dunia. Yang seringnya terjadi adalah kezoliman di Palestina, dan ini sudah mulai berjalan. Nah, kemudian dengan isu-isu lain seperti yang terjadi di Myanmar, kemudian yang terjadi di India, beliau juga sangat concern dan seringkali di dalam taklim-taklimnya mengajak untuk mendoakan yang pertama, yang kedua untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Dan boleh Al-Fakir sampaikan di sini, Kiai Abdullah Syafi'i mendirikan atau menyelenggarakan majelis taklim itu tanggal 18 Juli tahun 71. 18 Juli tahun 1971 almarhum Kiai Abdullah Syafi'i mendirikan atau menyelenggarakan majelis taklim Ahad pagi. Pertama kali dibikinnya itu di rumah beliau. Tapi karena makin banyak baru dipindahkan ke masjid. Nah, jadi seringkali keprihatinan tokoh-tokoh atau keprihatinan almarhum Kiai Abdullah Syafi'i dan Kiai Abdul Rashid ini disuarakan melalui taklim-taklimnya, menyampaikan informasi-informasi perkembangan umat di dunia Islam itu melalui taklim. Kadang-kadang ini harusnya jadwal takrir, tapi tiba-tiba ada isu misalnya Rohingya. Nah, beliau bisa mencari materi-materi Rohingya, kemudian minta Al-Fakir untuk memfotokopi, kemudian menginformasikan kepada jamaah, sehingga menggerakkan jamaah untuk mengumpulkan sumbangan yang disalurkan, salah satunya juga melalui Mercy, melalui Dr. Yose almarhum. Nah, itu terus berjalan sampai masa akhir hayatnya. Dan untuk contoh-contoh konkret yang lain, biasanya selesai taklim, baik taklim hari Ahad maupun hari Kamis, banyak fuqara masakin yang udah menunggu di depan untuk diberikan santunan satu persatu oleh ayahanda. Biasanya dimulai dengan membaca akidah mujmalah. Bismillahirrahmanirrahim, diikutin wa ba'du fa inna walhamdu, terus diikutin oleh jamaah yang hadir, oleh para fuqara masakin. Kemudian bersama-sama membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dipesan jangan tinggal sholat sekalipun kita susah, tetap husnuzon sama Allah, nah dikasih satu demi satu. Nah, hal itu mulai dibatasi ketika pandemi, karena udah nggak boleh ada lagi perkumpulan itu. Kami juga ingin menjaga kesehatan ayahanda, mulai membatasi adanya kerumunan-kerumunan. Nah,
beberapa hari sebelum ayahanda wafat, ayahanda sudah menyampaikan di Majelis Taklim. Insya Allah tanggal 18 Juli kita akan menyelenggarakan tabligh akbar. Kenapa? Karena 18 Juli 2021 persis 50 tahun Majelis Taklim Ahad Pagi Al-Barokah Asy-Syafi'iyah. Namun Allah berketentuan lain, 8 hari sebelum tanggal tersebut ayahanda berpulang ke rahmatullah pada tanggal 10 Juli 2021. Bang, yang saya kenal ini kan ayah ini, saya nggak pernah ngeliat ayah marah, Bang. Iya. Nggak pernah ayah mendengar ayah meninggikan suara, saya nggak pernah. Iya. Nggak pernah dengar. Tapi di satu sisi, yang kami tahu nih, baik di media, baik langsung, ayah ini tokoh yang saklek. Tegas. Pokoknya prinsipnya gitu gini. ya. Ini kan kadang-kadang orang yang tegas gini, saklek tuh keras juga ya, Bang ya. Tapi ayah kan enggak, Bang gitu. Nah, jadi kalau saya anak-anak, kita anak-anak atau yang tahu, ayah itu orangnya sabar. Sangat sabar. Kalau beliau sudah marah dan meninggikan kalimat, artinya kita udah kelewatan. Bisa juga beliau meninggikan suara karena kita yang sudah melakukan kesalahan yang besar misalnya, atau sudah diberitahu masih diulang-ulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, itu biasanya beliau mulai lebih tegas untuk menyampaikan. Jadi secara umum beliau sangat kasih sayang. Contoh misalnya ketika dia sedang saya lagi setir kendaraan, kemudian masuk di putaran, misalnya U-turn gitu ya, buat balik body kendaraan, biasanya kan ada yang ngatur tuh. Nah, siapin duitnya, misalnya gitu, siapin duitnya. Misalnya saya, nanti buat beli rokok, misalnya gitu ya. Katanya, nanti kalau urusan dia mau buat apa, udah bukan urusan kita, yang penting kita niatnya kasih. Nah, berarti kan ada kelembutan hati di situ. Kita kasih, kemudian, tetapi, seperti yang dibilang tadi, kalau untuk hal-hal yang terkait dengan misalnya sikap umat Islam dalam keadaan terzolimi, beliau sangat prinsipil. Beliau sangat memegang pendapat gitu, bahwa ini harus dibela, ini nggak boleh terjadi seperti ini, kezoliman ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau beliau meninggikan suara, berarti kita salah keterlaluan. Sama ini, Bang, ya, saya kagumin dari ayah ya. Saya kaget juga karena saya alhamdulillah Allah kasih kesempatan ketemu beberapa ulama, Bang. Tapi ada satu yang bagi saya menarik banget. Ayah itu sangat well management dan semuanya detail. Yeah. Ini dulu njit ayah begitu juga, dan memperlakukan segala macam kegiatan ke bawah ke anak-anaknya seperti itu juga itu, Bang. Yang saya dengar atau saya saksikan, ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i itu sangat takzim sama ayahnya. Bahkan kalau bicara namanya anak sama orang tua mungkin bertatapan mata hal biasa. Iya. Tapi ayah Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i tidak berani. Dia kalau berbicara berhadapan dengan ayahnya, dia pasti menundukkan matanya. Karena menganggap ketika menatap orang tua, mata orang tua secara langsung itu kurang bagus adabnya. Nah, rasa itulah yang kemudian terus dibina, sangat menghormati, sangat mencintai, sangat mahabbah dan ta'zim dengan ayahnya. Ayahnya orang yang tertib, mengatur aturan dalam tulisan-tulisannya di buku. Dan itu turun ke ayahanda. Jadi buku harian ayahanda dari tahun 80-an, 85, 90, 2000, 2001 rapih masih ada. Jadi kalau misalnya saya nih, pada tanggal ulang tahun saya, misalnya tahun 2000, apa yang ayah tulis? Saya buka buku tahun 2000, saya cari di hariannya tanggal 19, ulang tahun anakku Ananda Muhammad Alwi, kayak gitu. Ada saat kita, yang kecil-kecil beliau tulis. Ya, misalnya sekedar belanja kaso, misalnya 2 kubik untuk di polo air bikin ini, atau misalnya beli ban kendaraan, yang itu tercatat.
Itu sampai kapan tuh Bang? Tulisan itu? Sampai tahun 2021. Ya sampai Allah. 2021 sampai dia tulis. Jadi ada yang menarik. Almarhum Kiai Abdul Rashid Al-Syafi'i ayahanda Allahyarham. Beliau datanya di KTP-nya lahirnya tanggal 30 November. Tanggal 30 November. Setiap tahun kita tasyakur di tanggal 30 November. Belakangan tahun 2019 diketemukan buku almarhum Kiai Abdul Syafi'i yang menulis ayahanda lahir tanggal 12 Desember. Jadi selama 77 tahun salah tanggal ulang tahunnya. Baru tahun 2020 dia ikut yang tanggal 12 Desember. Karena itu udah pasti benar karena ditulis oleh ayahnya. Tapi kalau di akte kelahiran? Semua 30 November. Akte kelahiran, ijazah, KTP 30 November. Karena baru belakangan, baru tahun 2019 ketemu buku yang tertulis tanggal 12 Desember lahirnya Abdul Rashid. Begitu. Nah, itu dicontoh. Jadi bisa bayangkan tertibnya ayahanda. Kalau dia ulang tahun, dia yang kasih hadiah. Jadi kalau kita mau tasyakur ulang tahun kumpul keluarga, ayah udah belikan bisa buku, bisa kumpulan doa yang ditulis nama dia. Misalnya untuk Alwi, tanggalnya ini kemudian dia tanda tangan. Jadi kalau dicari di sini nih ada buku-buku yang beliau kasih, ada tanda tangan beliau, tanggal kapan menyerahkannya. Nah, itulah yang menarik bahwa tertib karena kan butuh kedisiplinan untuk kita mencatat itu. Mungkin kita bisa cocok seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kelebihnya kita udah males nulis. Iya benar. Tapi beliau masih tulis. Jadi kalau berangkat kemana-mana pasti bawa buku agenda. Ya, buku agenda. Banyak itu dong, Bu. Ya, ada yang dari tahun 80-an, 85 gitu. Udah tersimpan dengan baik. Terakhir 2021 itu yang saya pegang, saya masih bawa ke taklim karena di situ masih ada catatan-catatan tangan ayahanda. Catatan tangan ayahanda dan Masya Allah di tanggal-tanggal yang ada di depannya dia sudah cita-citakan. Tanggal ini mau letakkan batu pertama untuk pesantren apa? Ini niat harus untuk membuat ini. Itu sudah ada. Jadi PR bagi Al-Fakir untuk merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan dan dimimpikan oleh beliau. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Bang, sejak tahun berapa kan guru utamanya ayah ini Ayah Njit? Ya. Sejak tahun berapa ayah itu ngikut Ayah Njit kemana-mana, terutama taklim, ketemu ulama-ulama itu? Ayahanda Kiai Abdul Rashid Al-Syafi'i itu tidak pernah belajar di luar. Artinya tidak ke Mesir, tidak ke Saudi, tidak ke Pakistan. Walaupun pernah ada rencana waktu itu bermukim di Mekah. Tapi karena ada satu dan lain hal, harus kembali ke Jakarta. Udah sempat ya Bang? Sudah sempat beberapa waktu di sana, tapi karena ada satu lain hal, kejadian tentang keamanan juga di Jakarta kalau nggak salah. Apakah saya lupa, saya khilaf kisahnya, tapi dipanggil. Padahal pada itu mau mukim. Nah, setelah itu beliau mulai mendampingi. Pertama beliau juga ngaji di di Kuitang. Kemudian karena mengantar ayahnya juga, jadi lebih kepada ketika dia ngantar ayahnya ngajar, berarti kan dia duduk ikut ngaji dari guru-guru selain ayahnya dan juga ayahandanya. Nah, disitulah beliau banyak belajar. Pada satu kesempatan mulai mengajar kepada murid-murid di Asy-Syafi'iyah. Baru mulai mengajar di kelas-kelas. Nah, lanjutlah dari situ ketika almarhum Kiai Abdul Syafi'i wafat, melanjutkan tongkat estafet dengan mengajar di taklim-taklim yang ditinggalkan oleh almarhum Kiai Abdul Syafi'i. Itu kaget juga kali ya Bang pas kayak Ayah Njit meninggal, ayah langsung melanjutkan tongkat estafet karena kan besar juga itu Bang. Apalagi dulu sangat dikenal kalau kalau saya ngobrol dengan beberapa ulama, bahkan ke beberapa habaib Bang, selalu bilang kalau saya tanya murid-muridnya Habib Ali Kuitang siapa sih?
pasti tidak pernah luput Kiai disebut Abdullah nama Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Iya. Dan itu kayaknya emang Betul, sangat orang tahu banget itu ya, Bang. Jadi memang almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sangat dekat dengan apa namanya para habaib, guru-gurunya gitu. Dan kebetulan juga seperti yang dibilang tadi, ayahanda yang mendampingi, mengawal. Jadi walaupun kadang ada supir, tapi terkadang juga ayah yang mengantar. Termasuk dakwah-dakwah almarhum Kiai Abdullah Syafi'i ketika dia ke luar kota seperti Pekalongan dan Tegal. Karena setiap nisfu Sya'ban kan ada haul di sana. Iya. Nah, almarhum Kiai Abdullah Syafi'i juga diantar oleh ayahanda yang kadang juga sambil bertugas merekam. Karena ayah juga dulu sempat ngurusin radio. Jadi merekam rekaman-rekaman ayahnya ketika dakwah di luar. Dan almarhum Kiai Abdullah Syafi'i juga inovatif. Ada istilah zaman dulu yang kita kenal dengan tabligh beredar. Kenapa? Dulu orang kalau bikin taklim kan susah. Iya. Mau sound sistemnya dari mana, kemudian tempatnya di mana dan segala macam. Almarhum Kiai Abdullah Syafi'i menyiapkan 2 mobil. 1 mobil yang dipakai untuk membawa sound sistemnya. Jadi udah ada mobil hardtop, udah ada toaknya, udah ada amplinya, kan amplinya bisa pakai aki kan? Nah, kemudian dia misalnya ke satu lapangan di pinggiran Bekasi atau misalnya di daerah Lenteng Agung yang belum ada apa. Jadi kami tinggal perlu lapangan, kemudian dakwah, kemudian 1 mobil lagi buka jadi toko kitab. Jadi bisa bikin taklim di mana saja. Disebutnya tabligh beredar. Ya Allah. Dan ini yang harus digiatkan kembali. Ya, Bang? Iya. Jadi bahasanya orang di satu kampung tidak perlu pusing. Dia nyiapin tempat, asal ada lapangan, bisa bikin pengajian di lapangan. Gitu. Ya. Jadi udah tinggal naikin aja toak-toaknya. Kan zaman dulu begitu tuh. Iya. Jadi ada ampli, kemudian toak-toaknya dinaikin dengan bambu, bikin tablik akbar langsung. Simple ya, Bang, ya? Nggak, Simple. Persiapannya nggak rumit ya? Iya. Ya Allah. Karena misalnya, itu tahun berapa itu, Bang? Ya itu sekitar tahun 80-an masih Ya begitu. Allah. Saya masih ngikut. Masih kecil gitu ikut tablik beredar. Itu kalau dipakai lagi di zaman sekarang tuh Ya, cocok harusnya banget bisa, itu harusnya bisa. bisa. Harus lebih bisa karena kan Ya. sekarang sound system ada yang lebih kecil tapi Ya. suaranya Betul. lebih besar ya. Harusnya bisa. Jadi khususnya misalnya ke perkampungan-perkampungan yang mereka nggak punya fasilitas yang memadai gitu, tapi mereka haus akan dakwah. Harusnya dikunjungi oleh mobil-mobil tablik beredar itu. Wah, ini harus disebar, Jar. Harus sebar, Jar. Tablik beredar ini, Jar. Tablik Menarik beredar. banget. Dan itu ide Ayah Enjet. Almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Masya Gitu. Allah. Masya Allah. Nah, Bang. Sekarang kan tongkat estafet lanjut ke Abang. Ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah mengenal Abang udah cukup lama juga Ya. kita nih, Bang. Dan saya tahu dulu ayah itu memberikan amanah Abang tuh untuk urusan apa. Iya. Dan urusannya tuh nggak ringan juga, urusan berat juga. Nah, lantas tiba-tiba Abang dia melanjutkan tongkat estafet untuk dakwah ayah. Dakwahnya Ya. bener-bener posisi ayah digantikan ke Abang gitu. Ya, amanah yang Kaget besar. nggak itu tuh, Bang? Tentu sangat kaget di luar apa namanya yang Al-Fakir pikirkan ya. Jadi memang ayahanda itu relatif pada sekitar tahun 2021 kemarin bulan Juli itu sebelumnya relatif sehat. Ayahanda tidak ada penyakit-penyakit yang berat. Berat dalam arti apakah jantung atau darah tinggi atau apa. Yang Al-Fakir saksikan adalah beliau mudah beristirahat. Jadi kalau di jalan habis taklim, sebentar ayah tidur dulu ya Wi, kita sambil nyetirin mobilnya, dia langsung tidur. Sampai ke tempat yang dituju, baru dia bangun, segar. Nah, relatif tidak ada keluhan berarti dari penyakit-penyakit, nggak ada penyakit khusus. Cuma setahun 2 tahun belakangan kakinya ada keluhan, ya, karena usia 78. Nah, kita sederhana saja menjalani kehidupan, mendampingi ayahanda, sampai pada masanya ayah tiba-tiba drop. Yeah. Nah, karena waktu itu habis bulan puasa, ayah masih sempat buka taklim.
beberapa kali. Bahkan sebelum dia sakit pun masih sangat segar. Termasuk yang pada saat taklim itu bercita-cita, nanti tanggal 18 Juli kita bikin tablik akbar yang besar, 50 tahun majlis taklim ini usianya dan seterusnya. Tiba-tiba sakit. Sakitnya mulai terasa berat. Alhamdulillah pada masa itu Al-Fakir 5 hari sampai seminggu itu tinggal bersama ayah, pagi, siang, sore, malam mendampingi, melayani. Saat dia haus minta dipakaikan, saat dia mau makan, saat dia minta dipakaikan minyak angin dan seterusnya. Itu keberuntungan yang Al-Fakir rasakan sampai pada wafatnya bisa mendampingi, berada di samping sebelah kiri beliau saat ayahanda nutup mata yang terakhir. Dan Al-Fakir menyaksikan bahwa ayahanda sangat tenang ketika penghabisannya, dan sebelumnya sempat mengangkat tangan seperti kebiasaan beliau mengucap la ilaha illallah. Jadi Al-Fakir husnuzan, berkeyakinan bahwa ayahanda dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sesaat sebelum wafatnya. Dan pada masa itu Al-Fakir mendampingi keluarga dalam proses pengurusan jenazah. Nah, kemudian juga beberapa waktu sebelumnya, ada 2-3 bulan, sama persis kejadiannya seperti ayah yang alamin. Ada satu masa ketika kita lagi berkumpul, ayah tiba-tiba menyampaikan pesan-pesan. Di dalam pesan itu disebutkan, ayah udah besar hati, satu saat umur ayah sampai, Alwi yang akan meneruskan. Itu karena pada masa itu masih sehat, ya kita nggak berpikir ya bagaimana begitu aja gitu. Nah, setelah ayah wafat, maka kita harus mengurus jenazahnya sampai selesai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, namun tongkat estafet di Asyafiyah kan tidak boleh berhenti karena ada murid-murid yang sedang dididik. Maka dengan pandangan dari keluarga, bismillah Al-Fakir diamanahkan untuk melanjutkan baik Syafi'iyah, kemudian Majlis Taklim dan Masjid Al-Barakah Syafi'iyah. Tentu amanah yang besar, amanah yang tidak pernah terbayang sebelumnya, karena memang betapa sosok ayah itu tidak tergantikan. Keistiqomahannya, perjuangannya, kesabarannya, rasa sayangnya kepada fuqara masakin, yang kita harus banyak belajar mengambil hikmah-hikmah dari kehidupan beliau sampai akhir hayatnya. Dan Al-Fakir mohon doa, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah dalam melanjutkan amanah yang tidak ringan ini, yang besar ini, mudah-mudahan sesuai dengan yang Allah ridhoi. Amin, insya Allah. Ikhwan akhwat yang belum sempat ziarah ke makam Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, boleh ya Bang ya? Datang ke Masjid Al-Barakah di Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Kapan aja Bang ya? Kapan aja. Ikhwan akhwat yang ingin berziarah, ingin kenal lebih lanjut keluarga Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, sambil ziarah silahkan datang ke Masjid Al-Barakah di Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Bang Alwi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan. Terima kasih memberikan inspirasi yang menarik. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, demikian ikhwan akhwat semua, sahur bersama tokoh kali ini bersama Ustadz Muhammad Alwi Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semoga ikhwan akhwat dapat mengambil pelajaran dari pembicaraan kita pada hari ini. Saya Firman Muslim Taher ditemani oleh Neza, undur diri dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.